Yuliastuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Aisyah. Bagaimana cara menghadapi anak yang tidak mau berbicara dengan orang lain selain dengan ibunya? Anak saya perempuan umurnya 4 tahun. Oh, masih 4 tahun. Atuh, tenang aja ya. Nah, ini nak, maaf. Nah, ya. Jadi gini. Orang yang nggak mau, anak-anak yang nggak mau bicara itu biasanya kan introvert ya, atau yang pemikir. Sudah pemikir pengamat, dia tuh lagi bicara sebetulnya, tapi bicara sama dirinya, bukan sama orang lain ya, apalagi baru 4 tahun. Dan memang orang yang paling aman itu adalah ibu ya. Anak-anak introvert, apalagi masih di bawah 5 tahun, itu ya orang yang dia pernah kenal aja, misalnya budenya kah atau pamannya kah, itu kalau baru ketemu lagi di awal nggak mau diajak bicara ya, karena paling aman. Kenapa? Karena dia hati-hati. Bawah sadarnya itu, watak itu kan ada di bawah sadar. Bawah sadarnya itu selalu ingin hati-hati. Dia mikir tuh, kalau ada orang datang, ini siapa ya? Aman nggak ya? Itu. Jadi biarin aja dulu, nggak apa-apa. Tinggal nanti kita jelaskan. Nggak usah dipaksa-paksa. Ayo salaman, nggak usah dipaksa-paksa. Ya. Atau kalau misal memang ada yang mau datang, bude mau datang, itu bisa 1 hari sebelumnya diceritakan dulu. Ya, besok sore ada bude, atau besok sore ada tante, besok sore ada paman, ada om, dia senang karena anak watak pemikirnya senang dijelaskan dengan detail. Siapa dia ini, dengan kita apa gitu ya, dengan dia kaitannya apa gitu. Nah, tinggal di mana, di situ dia ya udah dijelasin aja. Waktu pertama kali ketemu dia akan ada di belakang kita itu ngintip-ngintip, lihat ya. Nah, kita nggak usah peduli pada penilaian dari budenya. Kok malu banget sih, anakmu kok malu banget, nggak usah ya, langsung aja katakan, iya bude, ini anaknya pemikir, jadi memang dia sedang pikir-pikir ya, mohon kasih waktu ya, gitu, paling gitu. Bukan anaknya yang kita cubit atau anaknya yang kita ya dorong untuk ketemu budenya gitu ya. Supaya apa? Supaya dia itu ya setelah nanti aman dan nyaman, dia akan temui kok. Dia akan temui. Nah, buat teman-teman ayah bunda yang hari ini juga dengar dan kemudian ada ponakan atau anaknya teman misalnya yang seperti itu juga ya, pemikir dan dia malu-malu, nggak usah diserang. Ya, nggak usah diserang tuh anak. Anak cantik, nggak usah, dari jauh aja. Hai nak, halo nak. Ini tante Aisyah. Dadah. Gitu aja. Karena dia nanti akan datang sendiri gitu. Ini biasanya watak pemikir atau watak introvert ini nggak suka diserang gitu ya, karena dia takut jadi merasa tidak aman ya. Dan tenang saja, nih baru 4 tahun kok ya, insya Allah nanti lama-lama dia belajar, lama-lama pun nanti di satu titik tersendiri, di umur-umur yang sudah mulai lebih besar lagi, dia sudah bisa, oh ini bude dan tante, jadi sudah mau temu. Tapi nanti kalau ada orang baru lagi, baru datang lagi atau baru kenal lagi, dia akan begitu lagi juga ya. Jadi fahamilah dan maklumilah juga ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum Bunda Aisyah. Waalaikumsalam. Bun, apa ada pengaruh terhadap sel otak jika terlalu dini menyekolahkan anak? Oh iya. Gini ya, perkembangan otak ini kan beda-beda ya. Jadi di otak ini kan ada sel otak atau neuron ya. Nah, setiap ada informasi yang masuk di dalam otak kita, baik lewat mata, telinga, hidung, mulut atau perabaan, itu membuat sel otak itu jadi ada kabel-kabelnya tuh. Dia akan tersambung-sambung kabelnya di antara sel otak yang lain atau neuron istilahnya ya, untuk membentuk sebuah informasi dan membentuk sebuah memori. Seperti itu sebetulnya. Nah, kemudian ya, kalau ya kita masukkan sekolah yang kurikulumnya tidak ramah pada perkembangan otak anak, ini akan terjadi ya satu sambungan atau satu pemaksaan ya. Nah, kemudian kalau dari penelitiannya Dr. Luan Brizendine, seorang neurolog asal dari University California San Francisco, bukan Los Angeles ya, San Francisco, dia meneliti begini, bahwa sambungan otak anak laki-laki dan anak perempuan ada perbedaan ya. Otak besar kita ini dan otak kecil dia terbagi 2 ya, kanan dan kiri. Ini yang Bu Isa pegang nih, otak kanan Bu Isa ya, cuman mungkin di layar jadinya kiri ya, ya karena dia mirroring ya gitu ya, kanan dan kiri. Nah, anak perempuan dari 0 hari sampai 6 tahun itu otak kiri kanannya seimbang sambungannya. Ketemunya tuh seimbang, kiri kanan. Dan kiri biasanya otak analisa, kanan biasanya otak ya relax atau otak kreativitas ya. Kiri biasanya ada matematika, bahasa, ya keteraturan, detil, prakarya, semuanya itu kerja kiri. Analisa, kok gini kok gitu, itu kiri. Kanan ini lihat warna, musik, ya benda, ya khayalan, imajinasi, intuisi. Ya, ini kanan ini, permainan itu juga kanan, ya. Dan hikmah itu juga di kanan. Oke, nah
Kemudian perempuan dari kecil sampai 6 tahun itu kiri kanannya udah seimbang. Otak analisa dan otak kreativitasnya itu sudah seimbang. Makanya kalau diajarkan masuk suatu PAUD misalnya atau masuk ke suatu TK yang mengajarkan tentang analisa dan misalnya tentang kreativitas, anak perempuan bisa. Anak perempuan mungkin umur 3 tahun bisa loh diajarin 1 tambah 1 sama dengan 2, atau sudah bisa ABC, udah bisa 1, 2, 3. Ya, bahkan sudah bisa menganalisa. Ya, dia selalu milih baju, kalau bisa bajunya dari atas kepala sampai kaki itu sewarna, apalagi kalau wataknya yang melankolis, sewarna. Aku mau pakai baju pink aja Bunda, bandu aku pink juga. Anak-anak kayak gitu ya, anak-anak itu ya. Nah, kalau anak laki lain lagi ternyata. Laki-laki ternyata yang dari 0 hari baru lahir nih sampai 6 tahun yang berkembang duluan sambung-sambungan otaknya di kanan. Kanan. Nah, kanan itu otak kreatif kan, otak imajinasi. Makanya anak perempuan mungkin umur 3 tahun sudah bisa mau belajar 1, 2, 3, 4 A, B, C, D. Anak laki-laki ngapain? Main. Ya, main. Itu anak laki-laki itu. Karena otak kanannya berkembang. Anak kanannya duluan dia. Ya, nah kalau masukkan sekolah anak laki-laki yang sekolahnya memaksa harus belajar membaca dari dini, ya, atau kemudian harus belajar hitung-hitungan dari dini, ini kasihan nih anak laki nih. Apalagi kalau belajarnya cuma pakai buku doang, tidak ada alat peraga. Laki-laki bukan tidak bisa diajar membaca atau diajar berhitung, tapi harus pakai alat peraga. Karena apa? Karena otak kanannya berkembang duluan. Oke? Kalau perempuan cuma di kertas doang, ya hanya digambar 1 tambah 1, angka 1 tambah 1 sama dengan perempuan udah bisa. Laki-laki nggak bisa. Ada tulisan BO, BO, ala, bola. Perempuan udah bisa tuh karena kirinya udah jalan. Laki-laki BO, BO, ala, setengah mati disuruh ngomong bola, bola, dia akan loncat sana, loncat sini karena otak kanan kan otak gerak. Jadi gimana bisa caranya? Yang mending beli bola aja. Baru tulisan bola tempel di situ tuh. Anak laki-laki senang caranya begitu. Ya. Jadi kalau kita mau pilih sekolah, kira-kira sekolahnya udah di dalam sekolahnya itu banyak nggak alat peraga? Paling tidak ada 1-2 gurunya ngerti nggak perkembangan otak pria wanita? Bu Isa tuh lagi sosialisasikan itu. Makanya kalau ada guru-guru ya misalnya guru-guru PAUD di seluruh Indonesia minta Bu Isa kasih arahan, Bu Isa pasti ingatkan bahwa secara perkembangan neuroscience otak laki dan perempuan berbeda. Ya, laki-laki itu kanannya dulu. Kenapa? Allah ya membuat anak laki-laki itu kreatif duluan. Coba lihat deh anak laki-laki, umur 3 tahun, 4 tahun udah bisa main game, walaupun dia nggak bisa baca. Kenapa? Kanannya nih kreatif. Otak bermain, otak benda, otak kreativitas. Ya, tapi jangan salah, anak laki-laki itu cepat mengambil hikmah. Walaupun dia nggak perlu kronologis, nggak perlu urutan gitu. Kalau anak perempuan memang kiri kanannya yang sudah ya dari kecil itu Allah persiapkan. Kenapa? Karena besarnya perempuan mau jadi ibu, mau jadi istri. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi ya teman-teman carilah sekolah yang banyak juga ya, terutama yang masih untuk 5 tahun, 6 tahun ya. Dan kalau ada peraturan sekolah masuk umur 7 tahun tuh kenapa bisa? Karena baru ditemukan ya bahwa baru 6 tahun otak laki-laki baru siap otak kirinya belajar membaca, belajar matematika, baru siap. Jadi kalau 7 tahun anak laki-laki baru masuk SD itu lebih aman. Kalau perempuan 6 tahun masuk SD itu mudah. Kenapa? Karena dia kiri kanannya udah jalan. Cuman kan nggak bisa sekolahan ya Bu, kalau anak perempuannya 6 tahun, anak lakinya 7 tahun, makanya pukul rata itu 7 tahun seperti itu, dengan kurikulum SD yang kayak sekarang. Kecuali mungkin kurikulum dulu yang sangat sederhana, ini Budi, ini Bapak Budi, kan sederhana ya, zaman dulu aja ini Budi itu langsung udah gambarnya, itu keren banget ya, sederhana banget, dan itu memudahkan buat anak laki-laki belajar. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak pandai tentang masalah ini, tidak bijak tentang masalah ini, itu yang membuat anak laki-laki malas banget sekolah, terutama di TK dan di SD. SMP barulah laki-laki ini kirinya ngejar. Makanya SMP itu anak laki-laki bisa menganalisa, SMA makin kejar. Kapan seimbang antara perkembangan kiri kanannya, walaupun kanannya agak lebih dominan sedikit, pas mahasiswa. Makanya buat yang punya anak laki-laki masih kecil, sabar, dampingi saja terus dengan penuh semangat, penuh keikhlasan. Kenapa? Nanti baru seimbang otak kiri kanannya pas dia 18 tahun ke atas. Oke? Iya, semangat.